Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, terutama adik-adik remaja yang pada malam hari ini menyaksikan siaran langsung di YouTube channel Romaiso TV, juga yang lewat Facebook dan Instagram. Malam hari ini tema kita menarik sekali, melanjutkan pembahasan hadis arba'in, kali ini nomor ke-12. Sebenarnya tentang meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Kami sengaja buat judul di flyer itu, apakah main game itu hal sia-sia. Kita lihat hadisnya dulu sebelum kita melihat pembahasan ini. Dan nanti saya akan memberikan penjelasan tentang hukum bermain game di sini. Ya. Kita lihat hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Di antara tanda husni baiknya al-Islam, Islam seseorang, Islamil mar'i, Islam seseorang. Sini umumnya laki-laki, perempuan, dewasa, remaja atau ya yang sepuh yang sudah lanjut usia. Ini berlaku untuk umum karena kata al-mar'i di sini umum. Min husni Islamil mar'i, tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu, ia meninggalkan. Ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak bermanfaat. Di sini Hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Keterangan hadis min husni islamil mar'i, tanda sempurnanya iman seseorang. Tanda sempurnanya iman seseorang. Mala ya'nihi, sesuatu yang tidak penting. Saya ulang, tadi disebut min husni islamil mar'i, tanda sempurnanya iman seseorang. Mala ya'nihi itu artinya sesuatu yang tidak penting. Maka seorang muslim yang menunjukkan keislamannya itu baik, dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Berarti dia sibuk dengan hal yang penting saja. Dia sibuk dengan hal yang bermanfaat saja. Faedah dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan Islam seseorang itu bertingkat-tingkat, tergantung pada kebaikan yang ia lakukan. Islam seseorang itu bertingkat-tingkat, tergantung pada kebaikan yang ia lakukan. Kebaikannya makin banyak, amal solehnya makin banyak, waktunya makin manfaat, maka Islamnya makin baik. Dia sibuk dengan hal penting, maka Islamnya makin baik. Berarti kalau dia terjerumus dalam maksiat, dia jauh dari Allah, jauh dari ibadah, malas mengerjakan sholat, tidak peduli pada hal-hal wajib, dan dia waktunya habis dengan hal yang sia-sia, habis dengan hal yang tidak penting, habis dengan hal yang tidak manfaat, maka Islamnya semakin rendah. Maka tanda Islam yang baik, dia selalu sibuk dengan hal yang manfaat dan tentu saja dia melakukan hal yang wajib. Ya, hal yang manfaat ini dia lakukan tentu saja setelah melakukan yang wajib. Tidak mungkin orang itu sibuk dengan hal yang manfaat terus dia tinggalkan sholat, nggak mungkin. Yang kedua, sibuk dengan hal yang tidak penting menandakan tidak baiknya Islam seseorang. Sibuk dengan hal yang tidak penting menunjukkan tidak baiknya Islam seseorang. Yang ketiga, hendaklah kita menjauh dari perkara-perkara bodoh, perkara-perkara sia-sia. Nah, ini yang kita simpulkan dari hadis tadi. Jadi, Islam seorang itu bertingkat-tingkat, terus sibuk dengan hal yang tidak penting itu menandakan tidak baiknya Islam seseorang. Kemudian hendaklah kita menjauh dari perkara-perkara yang sia-sia. Saya lihat ini nggak penting ini Ini ada remaja lihat ini manfaat nggak saya nonton ini ya? Skip. Saya alihkan saya ke yang lain. Buka Facebook lagi. Wah, ini tulisan ini bagus nggak saya baca ya? Ini nggak manfaat, sudah skip. Oh, ini gambar ini nih. Ini ada gambar orang buka aurat ya. Perlu nggak saya like ya? Ini nggak baik nih, skip. Gitu. Oh, saya lihat akun Instagram ini, teman-teman saya yang saya follow. Ya.
ini teman-teman yang baik atau enggak ya, statusnya ada manfaat enggak untuk saya ya, makin menambah iman saya ataukah tidak lah. Tidak ya. Oh kalau tidak ada ya sudah di skip, sudah nggak usah diikuti, unfollow saja. Sama seperti ketika kita ya mengikuti subscribe langganan dengan channel-channel YouTube. Coba lihat, ada channel-channel yang manfaat, ada channel yang sia-sia. Ada yang cuma cari follower saja, ada yang cuma buat adegan-adegan saja biar orang itu suka, dapat hiburan, semua tayangannya kayak gitu. Itu bukan ilmu yang manfaat. Ya. Bukan nambah keimanannya, bukan membuat dia makin takut pada Allah, bukan membuat semangat ibadahnya terus bertambah, bukan. Maka kalau kayak gini, unsubscribe saja. Sama ketika kita ikuti status di WhatsApp, di channel Telegram, mau join grup mana, gitu. Itu timbang-timbang. Begitu juga yang pakai Line dan yang seterusnya. Ini bisa diterapkan di hadis ini. Nah, kaidah dari hadis ini kaidah hidup. Kata para ulama, untuk meraih kemuliaan, ya untuk meraih kemuliaan, makin membuat seorang itu kedudukannya mulia adalah dengan meninggalkan hal yang tidak penting. Tanda kalau dia meninggalkan hal yang tidak penting adalah waktunya itu sedikit banget dalam satu hari. Mau beralih kegiatan lainnya, ini penting juga. Wah sudah nggak ada waktu lagi karena ada hal penting yang dia itu sudah sibuk dengannya. Mau beralih pada yang lainnya sudah tidak ada waktu lagi. Kalau kita waktu seperti itu dihabiskan, ya berarti memang kita sibuk dengan kebaikan di dalamnya. Dia sibuk pelajari agama, sekarang di rumah, dia stay di rumah saja, dengarkan kajian online. Kajian online dari pagi dia ikut, nanti siangnya dia ikut lagi, sorenya menjelang berbuka dia ikut, malam lagi ikut gitu. Seakan-akan gak ada waktu luang. Dia waktu istirahatnya cuma sebentar saja, habis itu ngaji lagi, habis itu mencatat ilmu lagi, habis itu menghafal lagi, habis itu membaca Al-Quran. Ya. Waktunya cuma sibuk dengan itu saja. Kalau kita dapati waktu seperti ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Namun kalau kita tidak dapati seperti ini, kok berlalu begitu saja, tidak ada hal manfaat yang kita kerjakan, ingat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Disebutkan dalam surat At-Takatsur. Ya, adapun dengan nikmat-nikmat Rabbmu, ingatlah itu semua akan maaf. Ini tentang mensyukuri nikmat ya, maaf. Ini tentang surat At-Takatsur ayat terakhir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim summa la tarawunha aynal yaqin summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian dia akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang pernah dia nikmati. Syekh Abdul Razak di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah katakan nikmat makan, nikmat minum, nikmat pakaian ya, itu akan ditanya. Itu semua termasuk nikmat yang dia nikmati, baik nikmat duniawi maupun ukhrawi, itu akan ditanya pada hari kiamat. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Adapun kalau nikmat itu kita sudah dapati, kita syukuri dengan waktu kita itu sibuk dengan hal manfaat, kita syukuri dengan hati, lisan dan anggota badan. Dengan lisan itu bisa dengan yang tadi ayat yang saya sebut ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Rabbmu maka ya bicarakanlah nikmat itu selama tidak dalam rangka sombong, bicarakanlah pada orang lain. Maka kaidah hidup yang perlu diingat untuk meraih kemuliaan adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang kedua, semakin seorang itu hatinya lalai dari Sang Khalik, jauh dari ibadah, semakin ia tersibukkan dengan hal yang tidak manfaat. Ingat ya, semakin seorang hatinya lalai dari Sang Khalik, jauh dari ibadah, semakin ia tersibukkan dengan hal yang tidak manfaat. Semakin jauh dari ngaji atau talabul ilmi, berarti semakin waktunya terisi dengan sia-sia. Jadi waktu kita bisa manfaat tuh kalau ngaji itu ada di dalamnya. Sehari ini ada ngajinya pokoknya. Tadi ya berapa kali majelis, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Semakin seorang itu hatinya lalai dari Sang Khalik, lalai dari ngaji, berarti semakin ia tersibukkan dengan hal yang tidak manfaat. Coba lihat saja orang yang tidak ngaji. Waktunya habis untuk apa? Nah, sekarang saya akan sebutkan di sini fatwa dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Beliau ditanya tentang
tentang mainan, ya, permainan atau games elektronik, al-muntashirah al-muta'addidah. Ini permainan elektronik, yaitu maksudnya sini permainan online di sini ya. Ya, saat ini sudah mulai merebak dan semakin banyak. Beliau katakan al-Islamu la yamna'u at-tarwih 'ani nafsi. Islam tidak melarang untuk seseorang itu senang-senang. Wa tahsilul ladzah. Ya, dia memuaskan diri itu tidak masalah. Dengan hal yang al-mubahah, dengan hal yang mubah, bil wasail mubahah, dengan ya wasilah perantara-perantara yang mubah, alat-alat yang mubah. Wal aslu fi misli hadzal al'ab al-ibahah. Hukum game seperti ini, hukum asalnya boleh. Idza lam tasudda an wajib syar'iyyin. Selama tidak menghalangi seorang dari kewajiban syar'i. Seperti apa? Kaiqamati shalah, seperti mendirikan salat, wa birrul walidain, dari berbakti pada orang tua, wa ilam tastamil ala amrin muharram. Selama juga dalam game tersebut tidak ada perkara-perkara yang diharamkan. Nah, lihat ya. Syekh katakan pertama ya, hukum games termasuk games online itu asalnya mubah. Boleh berarti. Namun dengan catatan. Ya, dengan catatan di sini dengan dua catatan. Yang pertama, tidak menghalangi dari yang wajib, yang kedua tidak menjerumuskan pada yang haram. Atau di dalamnya tidak ada keharaman. Saya ulang. Game itu dibolehkan dengan dua syarat. Yang pertama itu tidak melaikan dari yang wajib, yang kedua itu tidak terdapat di dalamnya perkara yang haram. Dalam games tadi tidak ada perkara yang haram. Contoh di sini tidak melaikan dari yang wajib, berarti tidak melaikan dari kewajiban sholat. Kalau sampai main games, akhirnya sholat 5 waktu diundur-undur sampai dia meninggalkan sholat itu, atau karena sibuk main game online itu sampai begadang tengah malam sehingga pagi hari bangun subuh sulit, akhirnya dia bangun subuh kebiasaan jam 6 pagi gara-gara main game semalam. Maka berarti jadi haram di sini untuk main game tadi. Atau di sini ini juga menghalangi dari perkara yang wajib seperti berbakti pada orang tua. Bapak ibunya panggil anak ini. Ada yang jawab dengan kalimat kasar, ada yang bantah, ada yang gak mau dengar orang tua, ada yang mau pergi minggat dari rumah, ada yang ancam orang tua. Kalau memang terjadi seperti ini, menghalangi, membuat dia tidak sampai taat pada orang tua lagi, tidak mau manut, tidak mau patuh pada orang tua, gamenya jadi haram. Atau di sini yang kedua adalah game tadi itu berisi perkara yang diharamkan. Ya, berisi perkara yang diharamkan. Yang di sini ada beberapa bentuknya ini kata Syekh Shalih Al-Munajjid, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Contoh di sini yang diharamkan. Ada permainan yang di dalamnya itu ada perang antara orang-orang, dia memerangi orang-orang yang baik. Jadi ada orang ya bersenjata memerangi orang-orang muslim misalnya, atau memerangi ahlus sama, atau memerangi malaikat yang mulia. Pokoknya kalau memerangi misalnya orang Islam, orang-orang yang baik, ya, dia memerangi ahlus sama al-asyrar, ya, dia memerangi penduduk langit, atau dia memerangi, dia di situ menjelek-jelekkan malaikat, ya, maka seperti ini permainan ini diharamkan. Ada lagi bentuk keharaman yang kedua, ya, dalam permainan tersebut di situ mensucikan salib. Kalau melewati, kata Syekh di sini, kalau melewati, dia lewat, dia dapat salib ini. Salib, ingat ya, simbol orang kafir ya. Ini simbol Nasrani ini ya. Dia dapat salib ini, membuat dia itu jadi kekuatannya itu bertambah. Ya, biasanya kalau dalam permainan game itu kan ada ya energinya gitu. Energinya bertambah. Yang sebelumnya itu kritis, kemudian bertambah itu. Pulih lagi. Atau nyawanya jadi balik. Atau ya, nyawanya jadi bertambah. Gara-gara apa tadi? Gara-gara mengambil salib. Berarti dia mensucikan ya simbol non-muslim. Maka ini jadi masalah.
Ada lagi bentuk keharaman di dalamnya. Di dalamnya itu menyetujui sihir. Ya, menyetujui sihir. Atau permainannya itu permainan sihir. Dia perang tapi pakai ilmu hitam di situ. Ya, misalnya ini bukan pakai senjata. Kalau pakai senjata kan fisik langsung. Namun dengan menggunakan ilmu gaib, ya, situ ada permainan. Ini dia sudah punya kekuatan, ada musuh dari jauh. Dia dengan ilmu hitamnya itu bisa menghancurkan musuh tadi. Cuma dengan kekuatan gaib saja. Nah, ini lagi belajar sihir nih, ini nggak boleh. Juga ada permainan dalamnya itu memusuhi Islam dan kaum muslimin. Misalnya di dalamnya itu ada penyerangan, ya, yang diserang itu adalah di dalam permainan ini Ka'bah. Permainan ini dengan menembak nuklir dari jauh, ya, posisinya itu menyerang Ka'bah. Ka'bah pokoknya jadi sasaran. Nah, ini juga tidak boleh. Karena dia tidak mengagungkan apa yang Allah itu muliakan. Allah saja bersumpah dengan negeri Mekah loh di situ. Lihat surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Ini lagi bersumpah dengan Mekah ini. Juga firman Allah watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin, ya, dengan nama demi negeri yang penuh keamanannya itu Mekah. Lagi bersumpah dengan Mekah. Berarti Mekah itu kota suci. Enggak boleh diserang seperti itu. Juga misalnya permainannya di sini, ini perang-perang, permainannya itu ketika di dalam peperangan itu yang dipilih itu tentara kafir, ya, maka tentara ini akan lebih kuat. Kalau yang dipilih itu tentara dari negara muslim, wah itu ecek-ecek saja. Tidak punya kelas. Nah, jadi dia mengagungkan, ya, negara-negara kafir tadi. Juga, ya, permainan tersebut di situ ada gambar-gambar yang auratnya itu maksyufah, auratnya terbuka. Ya, gambar-gambar telanjang. Atau di situ ada perendahan akhlak. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Termasuk juga permainan di dalamnya itu, games yang dalamnya itu terlarang adalah ada di situ perjudian. Pasang taruhan. Ya. Kalau dia gamesnya itu cuma-cuma masuk, tidak ada yang korbankan sesuatu di situ, cuma free saja, nggak masalah. Namun kalau di situ ada kimar, maisir, ada judi, ada taruhan di situ, akhirnya yang berhasil di sini menang dari peserta-peserta lainnya cuma diambil 2 orang, itu yang menang, itu yang ambil hadiah. Ini game yang di dalamnya itu ada perjudian. Juga yang termasuk keharaman yang ada di dalamnya adalah ada musik. Dan ini sudah dimaklumi keharamannya dalam syariat Islam. Atau mungkin permainannya di sini dapat merusak badan seseorang, dapat merusak mata, ya, dan anggota tubuh yang lainnya. Atau di dalamnya juga di sini dalam permainan itu melatih untuk menyakiti, mudah-mudahan untuk membunuh, menghilangkan nyawa, dan seterusnya. Atau di dalamnya juga di sini, anak itu dapat terdidik dengan ada alam-alam yang ini khayalan semuanya. Alam-alam yang mustahil itu ada. Seperti misalnya orang sudah mati, kemudian bangkit lagi, reinkarnasi. Atau dia ketika mati, atau ada orang ini, ya, di dalam permainan itu punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Yang dalam dunia nyata itu tidak ada. Nah, jika hal tadi yang diharamkan tadi bisa dihindari atau tidak ada dalam games tersebut, maka games tadi itu asalnya boleh atau mubah. Berarti kesimpulannya,
Ingat ya baik-baik kesimpulannya. Games itu asalnya itu boleh dengan dua syarat. Yang pertama, tidak melalaikan dari yang wajib. Seperti apa tadi? Seperti meninggalkan sholat atau durhaka pada orang tua. Kalau dia sampai terjerumus dalam meninggalkan sholat, gamesnya jadi haram. Karena mengantarkan pada yang haram. Yang kedua, sampai bentak-bentak orang tua, marah-marah pada orang tua, nggak bisa kontrol diri pada orang tua. Nah, gamesnya jadi haram. Yang kedua, ya, selama dalam permainan itu tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Yang tadi unsur-unsur yang diharamkan banyak sekali kita sebutkan, ya, hal-hal yang kadang tidak masuk akal, mendukung orang kafir, mendukung salib, ada sihir di dalamnya, ada membenci Islam, ya, ada musik dalamnya, ada buka-bukaan aurat. Ya, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari games yang biasa anak-anak remaja itu main. Allahu a'lam, itu yang kita bahas, dan selanjutnya kami akan berikan 3 kuis. Maaf, 1 kuis namun untuk 3 yang berhasil bertanya saja. Nanti parfumnya seperti ini ya. Ini ada botol yang ini bekas ini. Ada parfum yang biasanya Rumah Store itu jual, ya. Nanti bisa mendapatkannya parfum kayak gini. Saya beritahu nomornya saja biar kalau ada yang mau pesan. Nanti di nomor 0821 3626 7701. 0821 3626 7701. Saya ulang, kalau memesan parfum kayak gini dari Rumah Store di 0821 3626 7701. Nah, pada malam ini kami akan berikan hadiah pada adik remaja. Pertama ya, yang remaja 25 tahun ke bawah berarti ya. Kalau bisa ini belum nikah nih ya, yang jomblo-jomblo atau anak SMP, anak SMA. Kemudian yang kedua, berhasil menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah sebutkan hukum game itu apa dan 2 syarat yang tadi disebutkan. Saya ulang, sebutkan hukum game itu apa dan 2 syarat tadi yang disebutkan. Silahkan nanti masuk bisa memberikan jawaban dan bisa sekalian bertanya, tidak masalah ya. Namun yang bertanya ya langsung adik yang nanti telepon, silahkan bertanya. Kalau misalnya ini bukan remaja, hanya boleh untuk bertanya saja. Ingat 3 ini nanti saya tanyakan umur dan nama ya, harus jawab dengan jelas. Nama, alamat dan umur. Ingat ya, nanti langsung dijawab, nanti adik siapkan ini ya, nama, umur, dan alamat. Nama, alamat, dan umur. Nanti 3 yang berhasil jawab pertama akan mendapatkan hadiah parfum. Ini parfum enak banget nih, ini collection ini. Ini harga kalau mau dijual 130.000 ini, kalau belum diskon tuh 130.000. Ya, ada 3, siapkan jawaban ini. Baik, ada telepon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Alfionita di Makassar, Ustaz. Siapa nama? Alfionita. Dipanggil apa? Vio. Vio. Oh, ini yang kemarin telepon juga ini ya? Ya. Ya, Ustaz. Gimana? Ini laki-laki atau perempuan nih? Maaf. Perempuan. Perempuan. Umur berapa, Vio? Umur 20, Ustaz. 20. Kuliah ya? Iya. Baik. Jawab tadi hukum games dan 2 syaratnya tadi. Hukum main game itu mubah atau boleh. Boleh. Dengan catatan yang pertama, tidak menghalangi yang wajib seperti sholat dan juga berbakti kepada orang tua. Ya, dan terus? yang kedua, tidak terdapat perkara yang haram. Contohnya? Perkara yang haram contohnya? Contohnya mensucikan salib, ada sihir di dalamnya, Ya, baik. membuka aurat, Ya. perjudian, Ya, baik. dan membenci Islam. Ya. Nanti silakan seperti biasa kirimkan alamat nanti ya, Mbak Vio. Nanti insya Allah akan dikirimkan. Ada khusus untuk perempuan. Namun kalau perempuan kami beri catatan nanti cukup pakai di dalam saja, artinya di dalam rumah. Kalau pakai keluar tuh perlu hati-hati karena bau wangi perempuan tidak boleh tercium sampai keluar ya. Demikian. Ada pertanyaan? Cuma jawab kuis saja? Tidak ada, Ustaz. Jawab kuis saja. Taib. Terima kasih. Ya. Syukran. Waalaikumsalam. Afwan. Ya, terus ada lagi yang selanjutnya? Ada?
Assalamualaikum. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana ini? Jawab kuis saja. Taib. Terima kasih. di Bantul. Monggo. Wis ngerti iki jomblo. Apa mau dijawab apa? Kamu mau jawab kuis apa ini? Jawab pertanyaan. Jawab kuis, Ustaz. Jawab kuis. Giveaway iki. Ya, terus jawab apa tadi hukum game online sama syaratnya? Hukum bermain game kalau kata PSS itu hukumnya boleh, Ustaz. Nah. Dengan catatan yang pertama, selama seseorang tidak melalaikan kewajibannya, contohnya tidak meninggalkan sholat dan lain-lain. Yang kedua, dalam game tersebut tidak mengandung hal yang haram, misalnya ada musiknya atau orang yang buka aurat begitu, Ustaz. Nah, begitu. Cukup? Iya, Ada pertanyaan? cukup, Ustaz. Gak ada? Ada, Ustaz, sebenarnya, Ustaz. Iya, tanya. Saya tahu parfummu habis makanya kamu jawab ini ya. Di penghujung Ramadan ini kan, Ustaz, Iya. banyak utamanya, Ustaz, dalam kita melaksanakan ibadah. Nah, cuman akhir-akhir Ramadan ini tuh di kampus itu masih banyak tugas, Ustaz. Masih ada tugas ini sampai sekarang ini. Iya, masih ada ujian akhir, Ustaz. Ya, terus? Nah, kadang lembur sampai malam gitu, Ustaz. Nah, terus paginya itu malah ketiduran, Ustaz, sampai menjelang zuhur gitu. Itu gimana, Ustaz, betulnya, Ustaz? Enggak masalah. Malam itu kalau Syekh Abdulaziz At-Thorifi itu katakan malam itu memang untuk ibadah pokoknya, untuk hal-hal baik. Kalau siangnya untuk istirahat enggak masalah. Nah, Ustaz. Ya. Jadi boleh-boleh saja, yang penting diisi hal yang manfaat ya, termasuk kerja tugas kuliah karena kewajiban ya enggak masalah. Baik, cukup? Ya, nanti kirim alamat ke Mas Rudi itu. Ya. Ji, tur nuwun. Ya, satu lagi, monggo. Kesempatan terakhir, parfumnya cuma 3 saja ini. Sayang dilewatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana ini? Khaira dari Padang, Ustaz. Wah, masya Allah, ini langganan ini telepon ini. Khaira gimana? Mau jawab kuis kan? Mau, Ustaz. Ya. Umurnya berapa kemarin itu Khaira? 18, Ustaz, mau masuk 18. Sudah lulus SMA ini ya? Iya. Iya. Apa sekarang kerjaannya? Kuliah? Belum lagi, Ustaz, mau persiapkan diri masuk kuliah. Oh iya, taib. Gimana Khaira? Games itu hukumnya boleh. Games itu kan boleh dengan 2 syarat. Yaitu yang pertama tidak memalingkan dari yang wajib, dan yang kedua tidak ada unsur-unsur yang mengandung keharaman. Tidak ada unsur-unsur yang mengandung keharaman. Yang tidak melalaikan dari wajib apa itu tadi contohnya? Contohnya misalnya tidak melalaikan dari ibadah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tidak melalaikan dari ibadah yang berbakti pada orang tua. Yang mengandung hal yang haram. Haram misalnya ada musik, Terus? menjelek-jelekan Islam, Terus? memusuhi Islam dan kaum muslimin, Terus? itu memuliakan salib, Terus? memerangi penduduk langit dan menjelek-jelekan malaikat, Terus? mengagungkan negara kafir, ada gambar-gambar makhluk hidup yang tidak menutup aurat, merendahkan akhlak, adanya perjudian, terus dapat merusak badan, mudah-mudahan menghilangkan nyawa. Ya, itu, Ustaz. Baik. Itu saja, sudah cukup? Enggak mau bertanya? Mau bertanya ini, Ustaz. Ya, silakan. Kan kalau misalnya kita berbuka puasa, kan biasa ditandai dengan azan, kan, Ustaz? Ditandai dengan azan, iya, azan maghrib. Ya, azan maghrib. Kalau dekat rumah Khaira itu apa namanya, Ustaz? Ditandai pakai sirine aja, Ustaz. Terus nanti azannya tuh agak belakangan, sementara kadang di TV udah azan duluan. Berarti Khaira ikutin yang sirinenya atau nunggu azan dari masjidnya, Ustaz? ikuti yang menunjukkan waktu tenggelam matahari sudah tiba, waktu maghrib sudah tiba. Berarti sirine tadi. Sirine tadi, Ustaz. Iya. Oh, Nah, itu biasanya sirine dulu, yang mau azan itu minum dulu, itu haus dia, makanya dia tunda. Jadi sirine saja atau pakai azan di televisi yang ada di Padang ya, itu sudah tepat waktu, langsung berbuka ketika dengar azan di TV. oke, Ustaz. Cukup?
Ya, cukup. Ya, nanti kirim Jazakallahu ya, khairan, Ustaz. kirim alamatnya ya. Hah? Alamat Ya, Ustaz. kirim ke WA nanti biar ini hadiah parfumnya akan kami kirimkan. Baik, sudah selesai untuk parfum ya. Sekarang kami jawab pertanyaan. Kalau ada yang mau telepon langsung untuk jawab baik kaitannya dengan hadis tadi yang kami bahas ataupun di luar dari tema ini, silakan sambil kami jawab pertanyaan yang ada di YouTube. Izin bertanya Ustadz, ini dari Khumairah. Apabila ada seorang yang punya salah minta maaf dan minta diberi kesempatan, namun jika kita tidak memberi kesempatan, apakah itu bisa dibilang kita belum memaafkannya? Tadi apabila ada seorang yang punya salah minta maaf ya, namun jika kita tidak memberi kesempatan, berarti kita belum memaafkan gitu. Kalau memaafkan berarti dia sudah hapus kesalahan-kesalahan yang ada, tidak ungkit-ungkit lagi. Terus izin bertanya Ustadz, saya kuliah di bidang IT. Saya senang mempelajari pemrograman dan desain. Apakah kesibukan saya itu sia-sia Ustadz? Kalau itu hanya pada hal manfaat, tidak terjerumus pada yang haram, tidak meninggalkan kewajiban, seperti itu tidak ada masalah. Ini dari Rizky Wahyu tadi ya. Terus dari Herawati. Ustadz mau tanya, kalau kita mau kasih zakat fitrah buat anak yatim yang kekurangan tapi di luar kota. Ya. Jadi anak kasih uang sama teman untuk dibelikan beras dan dikasihkan pada orang yang mau diberi zakat tadi. Boleh atau tidak boleh? Ini tentang masalah pertama, bentuknya adalah dia nitip pada teman. Ya, teman ini sebagai penyampai nanti ke yang berhak diberi. Kemudian ini di luar kota. Ya, kalau memang di daerahnya sudah terpenuhi ya sudah tidak masalah, disalurkan ke luar kota, itu tidak ada problem dalam hal ini. Baik. Lewat telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ustaz, saya mau nanya. Iya, silakan. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ale di Jakarta. Siapa? Dengan Ale di Jakarta. Alehan di Jakarta. Arehan di Jakarta. Iya, silakan. Ustaz, kalau kita ke masjid untuk mencari malam Lailatul Qadar. Iya, betul. Kalau kita mencari malam Lailatul Qadar di rumah, apakah istilahnya sama dengan iktikaf? Mohon penjelasannya Ustaz. Taib. Rehan atau siapa tadi namanya yang di Jakarta? Arehan ya. Arehan ya. Iya. Kalau itikaf itu cuma di masjid, karena di dalam ayat Al-Baqarah 187 nanti bisa dilihat, situ ada ayat yang bunyinya wa antum akifuna fil masajid, dan kalian sedang beritikaf dalam masjid. Di sini ayat menyebutkan tentang tata cara itikaf dan menyebutkan rukun serta syaratnya, rukunnya masjid dan menetap dalam masjid berarti. Maka orang di dalam masjid tidak keluar-keluar dari masjid selama waktu yang ia niatkan. Dan secara bahasa artinya luzum fil masjid, yaitu menetap dalam masjid untuk kebaikan. Berarti memang disyaratkan dalam masjid. Masjid sini ada dua macam, ada masjid jami maupun masjid yang ada sholat lima waktu. Kalau ini terpenuhi maka boleh itikaf di situ. Sedangkan kalau musola rumah ya jumhur ulama tidak bolehkan, yang membolehkan cuma mazhab Abu Hanifah saja. Ya, dan ini pendapat yang dalilnya lemah. Kemudian kalau di dalam rumah ya, yang itu orang tempat lalu lalang, di situ tempat ibu yang lagi haid pun juga bisa lewat dan menetap di situ, ada yang junub juga bisa di situ, maka tidak bisa dijadikan tempat itikaf. Itikaf disyaratkan pokoknya di masjid. Paham ini ya? Paham. Ya. Cukup? Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan berikutnya. Di 10 malam terakhir Ramadan ini apakah belajar mapel umum yang diniatkan ibadah afdal, mengingat kondisi saya masih ya mempersiapkan buat daftar perguruan tinggi negeri? Ini dari Firza ya. Kalau memang itu kewajiban karena tidak bisa lagi ini mempelajari malam hari, diniatkan saja untuk kebaikan, tidak ada masalah. Nanti sambil ada waktu baca Al-Quran baca lagi, ada waktu berdoa lagi, terus gantian seperti itu. Mudah-mudahan jadi waktunya terisi dengan kebaikan tadi. Ustaz, bagaimana hukumnya memberi zakat mal kepada kerabat yang terjerat utang akibat perbuatan judi? Apakah boleh?
dia lakukan dosa besar itu judi. Kalau dia belum tobat dalam hal ini, baiknya tidak dibantu. Nanti kita mendukung dalam maksiat di sini. Coba ditimbang-timbang lagi. Baik, ada telepon. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Dengan Linda di Kendari. Iya, silakan tanya. Bagaimana? Misalnya kita sedang di rumah dan tiba-tiba ada tamu, sementara saya sebagai seorang wanita tidak memakai jilbab di rumah. Terus? Apakah itu dihitung dosa? Dihitung dosa ya jelas, karena buka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nggak boleh. Halo? Halo? Walaupun tidak sengaja? Kalau tidak sengaja beda lagi. Yang tidak sengaja ini mungkin tamunya masuk tidak minta izin. Sehingga di dalam rumah tidak ada persiapan. Jadi di antara aturan tamu kalau mau masuk itu harus minta izin. Dia ucapkan assalamualaikum, saya boleh masuk nggak? Sehingga orang dalam rumah terutama yang wanita tuh siap-siap pakai jilbab. Biasanya kalau tidak siap itu gara-gara tamunya langsung masuk nggak bilang-bilang. Gitu sudah Linda? Cukup? Cukup. Iya, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ini dari Ummu Humairah, saya pelajar kelas 12 yang baru lulus sedang belajar untuk masuk universitas di Jogja. Bolehkah saya sekarang fokus belajar ujian universitas saja supaya lolos? Lalu saat kuliah saya manfaatkan untuk mengaji. Boleh seperti itu, mudah-mudahan jadi sarana untuk belajar nanti di universitas yang diinginkan di Jogja. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa ini di mana? Dengan Aisyah di Jakarta Ustaz. Kelas berapa ini Aisyah? Udah kerja Ustaz. Oh udah kerja, ya. Mau tanya apa ini? Mau tanya Ustaz, kan sebelumnya saya sempat baca yang artikel atau dari YouTube yang penjelasan untuk itikaf di masjid itu ya Ustaz. Iya. Itu untuk perempuan yang semisalnya belum menikah, itu bagaimana hukumnya Ustaz jika kita ingin mengikuti iktikaf di masjid? Berarti minta izin sama orang tua. Kalau kita jauh dari orang tua Ustaz, misalnya kita merantau. Yang penting orang tua tahu saja kalau begitu. Oh boleh ya Ustaz, walaupun kita perginya tanpa mahram. Iya, tanpa mahramnya ini gak lagi safar ya, karena di Jakarta stay kan, berarti kecuali dikatakan safar tuh kalau dari Jakarta balik lagi ke kampung gitu, nah itu baru safar di perjalanan. Namun kalau sudah stay di Jakarta ya sudah, dia netap, dia mukim sementara di Jakarta gitu. Sehingga untuk kemana-mana dia ya cukup beritahu sih sama orang tua kegiatannya kayak gini gitu aja sudah cukup. Oh gitu, berarti untuk yang hukumnya ibadah perempuan yang sebaik-baiknya ibadahnya di rumah itu bagaimana Ustaz? Kalau itikaf tetap di masjid. Ya selama tidak ada masa pandemi kayak sekarang ini ya. Itikaf tadi masjid. Yang tadi ayat yang saya sebut, ada yang nanya tadi, wala tubashirhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mencumbu istri kalian sedangkan kalian sedang itikaf dalam masjid. Itikaf dalam masjid ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Gitu. Namun kalau masa pandemi saat ini, ya masa pandemi, kalau masa pandemi kayak gini cukup ibadah di rumah saja. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah bermain dengan kucing peliharaan termasuk sia-sia? Kalau cuma sekedar hiburan, nggak ada perkara haram, tidak meninggalkan kewajiban, tidak masalah. Mubah kayak tadi ya, seperti main games. Ustaz, bagaimana menyikapi teman yang berprasangka buruk terhadap kita karena kita tidak menjaga jarak dari dia serta menunfollow akun sosmednya? Apa menunfollow? Oh, unfollow gitu ya. Unfollow nggak masalah kalau memang mudorot nih ya, tidak ada manfaat nggak masalah di unfollow. Baik, assalamualaikum. 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 Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Kartini di Jerman. Ya silakan.
Gini Ustadz, saya mau tanya, kebetulan saya juga punya anak gadis usia lagi masa ini pubernya 17 Masa tahun. puber ya, taib. Uh, ya, gini Ustadz, saya kadang banyak masalah untuk mendidik dia dalam agama ya, karena umumnya juga lingkungan di sini mayoritas kan bukan Muslim. Juga teman-temannya dia pergaulan kebanyakan juga bukan Muslim. Jadi saya tuh agak kesulitan untuk ngajarin dia untuk sholat atau seperti puasa kayak begini gitu. Terus saya bilang sama dia, kamu sudah dewasa, puasa itu wajib, kamu itu harus puasa. Dikarenakan puasa di sini tuh malamnya cuma sebentar, siangnya lama, jadi dia tuh nggak kuat gitu Ustadz. Saya bilang sekuatnya kamu aja gitu. Itu boleh nggak itu Ustadz? Kalau memang baru mau belajar, ya Allah alam gak masalah. Namun masalahnya kalau sudah balik ini, insya Allah bisa kalau dibangun dengan keimanan yang kuat seharusnya. Iya, dia bilang segini, mama saya nggak kuat kalau puasa sampai jam 9 malam. Sedangkan di sini kan imsaknya itu udah jam 3 subuh. Berarti Bilang, malam cuma 6 jam gitu. ya. Saya kalau malam 6 jam, puasanya 18 jam. iya. Ya, terus. Puasanya 18 jam. Iya, dia bilang, saya nggak kuat mama, saya bisanya hanya setengah hari, dia bilang gitu. Ya gimana ya, saya bilang ya udah sekuatnya kamu aja kalau memang kamu nggak kuat, saya bilang. Seandainya dia belajar dulu gitu setengah hari gitu, dia mau nggak? Nanti lama-lama tambah lagi. Dia, Artinya jangan dibiarkan setengah hari saja, tapi nanti ada perkembangan. Mungkin besok tambah lagi, akhirnya jadi perfect jadi 18 jam gitu. Sulit itu. Dia makanya udah dari tahun-tahun kemarin tuh udah saya suruh, tapi dia sampai sekarang tuh puasa full dia belum, karena dia nggak kuat gitu loh. Saya bilang bilang gitu. Pertama, tepatnya kamu, kalau seumpamanya hari ini kamu buka jam 5, besok kamu buka jam 6, besoknya lagi kamu buka jam 7, saya bilang gitu. Tapi dia bilang saya nggak kuat mama kalau sampai jam 9. Dia bilang gitu. Tapi saya bilang ya sekuatnya kamu aja, saya bilang. Ya coba untuk bertahap saja dulu, nanti mudah-mudahan bisa berubah nanti setelah itu. Jadi ibu biarkan aja, bilang aja semau dia dulu, ya. Nanti mudah-mudahan ada perkembangan. Terus ini satu lagi. Iya. Silakan satu lagi. Satu lagi Ustadz, dia pernah ngomong begini sama saya. Ya dia pernah ngomong begini sama saya. Mama, saya pernah tanya sama teman saya yang Muslim, temannya ini orang Turki. Dia bilang gini, karena kan saya menikah dengan orang sini, orang Jerman. Tapi karena memang dulu kita menikahnya Islam gitu kan ya. Nah anak saya ini saya didik agama Islam. Dia bilang gini, karena bapak kamu kan bukan Muslim, dia bilang kan gitu ya. Sekarang kamu kan sudah mulai mencoba untuk belajar agama Islam, ibu kamu Muslim, dia bilang kan gitu temannya anak saya ini. Dia bilang kamu harus mengulang baca 2 kalimat syahadat, dia bilang gitu, menyatakan kalau kamu itu memang benar-benar Muslim. Dia bertanya ke saya bilang saya nggak tahu saya jawabnya apa gitu. Saya bilang kamu nggak mesti 2 kalimat syahadat. Mama kan sudah Muslim. Saya bilang kamu saya didik secara Muslim. Saya bilang gitu. Ya teman saya begitu mama, dia bilang gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Nggak perlu dengar temannya tadi. Itu mungkin cuma pendapat dia saja. Jadi nggak perlu ulang syahadat. Kalau memang sudah ngaku sebagai Muslim sejak kecil. Kecuali kalau dia nyatakan saya keluar dari Islam gitu, baru dia perlu syahadat lagi ulang. Enggak, dia sih enggak. Karena dia dari kecil dia untuk agama Islam. Gitu. Iya. Saya didik, saya bilang kamu terserah bergaul sama siapa aja, tapi satu keimanan kamu jangan kamu ini. Saya bilang, alhamdulillah sampai sekarang dia mengerti. Cuma kalau untuk saya
bilang belajar sholat, dia masih belum ini, ya namanya masih pergaulannya agak susah di sini Ustadz. Nah, mayoritas gimana ya, kebanyakan bukan muslim gitu. Ya mudah-mudahan dia dapat lingkungan yang bagus nanti dari teman-teman kayak dari Turki tadi, ada dari Arab, mungkin dari Aljazair dan sekitar-sekitar situ kan banyak muslim yang semangat-semangat agama. Sehingga bisa membuat lingkungan yang baik nanti untuk dirinya juga. Baik, cukup Bu? Ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan istiqomah terus Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Ya, insyaallah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ada dari telepon, silahkan saya tunggu. Baik, ini ada terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Iva dari Bantul, Ustaz. Iva dari Bantul. Iya, ada yang mau ditanyakan? Ustaz, saya ingin bertanya. Iya. Jika dulu kita punya tanah, Ustaz, pernah beli tanah tapi belum ada kepikiran mau jual, atau mungkin ada tapi kayak masih nggak ada kepikiran langsung mau jual gitu, Ustaz. Iya. Dan sudah bertahun-tahun, sekarang ini baru mau dijual, Ustaz. Nah, yang seperti ini itu kena zakat nggak ya, Ustaz? Sejak kapan baru mau dijual? Baru saja, Ustaz, baru ada tawaran gitu misal. 1 bulan? Maaf, Ustaz. Baru 1 bulan ini? Jadi baru-baru inilah, Ustaz. Tapi dulu itu saat beli juga belum ada niat yang kayak pasti mau dijual gitu. Nah, sejak mau ditawarin aja Bu. Nanti sejak mau ditawarin saja baru itu jadikan barang dagangan. Kalau baru kalau baru 1 bulan belum kena. Nanti tunggu setahun nggak laku baru dari harga jualnya masuk dalam zakat barang dagangan. Kalau sudah misalnya langsung terbeli sekarang dan sudah laku gitu, Ustaz, ini masih dihitung nggak ya haulnya, Ustaz? Enggak, nanti uangnya dipakai dulu, sisanya nanti tahun depan ada berapa dengan tabungan-tabungan yang ada baru dikalikan 2,5%. Berarti ini berlaku untuk berbagai macam barang di, Ustaz? Iya, yang barang dagangan ini yang penting sudah diniatkan untuk dagang atau dijual. Oh iya, Ustaz. Sama saya boleh tanya satu lagi, Ustaz? Iya, silakan. Saya dulu yang bertanya kalau punya bunga tabungan riba lalu kami salurkan untuk pembuatan masker itu, Ustaz. Iya. J itu kan kemarin Ustaz katanya nggak apa-apa, J. Iya, terus? J. Tapi kan di sini kan yang saya tanyakan itu kan ada transaksi di, Ustaz, di bunga itu. Kita juga ada untuk buat bahan masker itu kan ada jasa penjahit. Kita pakai transaksi dengan uang riba itu enggak apa-apa, Ustaz? Itu siapa yang buat? Kami, Ustaz. Oh. Kami punya uang tabungan riba. Terus? Kalau kami buat masker, Ustaz. Oh, baiknya ini saya kira untuk yang lain. Kalau untuk yang lain nggak masalah. Kalau untuk sendiri nggak boleh. Untuk lain, Ustaz, nanti kami bagi-bagi hasil masker itu. Oh, jadi ini ada uang riba. Misalnya saya punya 1 juta, terus saya wujudkan dalam bentuk masker yang saya buat sendiri gitu. Tapi itu kan nanti kita juga ada panggil tukang penjahit, yang mana juga ada biaya jahit. Nah, kita pakai bunga riba itu enggak apa-apa, Ustaz? Tapi dari jahit ini tidak ambil untung untuk kita. Iya kan? Oh, nanti yang mana uangnya balik lagi kita itu ya, Ustaz? Enggak kan? Enggak balik lagi ke kita kan? Enggak, Ustaz. Enggak, semuanya berarti disalurkan. Jadi nanti ada yang mau kerja jahit nanti dibiayai, kemudian nanti ada yang mau kirim-kirim dipakai untuk itu juga kan? Iya, Ustaz. Nah, enggak balik lagi ke kita. Kalau enggak balik lagi, boleh. Oh, baik, Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Iya.
Baik, ini kami rasa cukup untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah besok malam lagi nanti habis tarawih ya sekitar jam 8 standby di YouTube channel Rumaiso TV maupun di Facebook dan Instagram. Mudah-mudahan dapat ilmu manfaat bagi yang tadi berhasil untuk menjawab kuis. Ya, ada siapa tadi, Vio, Mas Bayu sama Khaira. Silahkan kirimkan alamat, nanti akan dikirimkan parfum ke alamat panjenengan. Demikian kita cukupkan, tutup dengan dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.